Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mencuri mobil, residivis di kota Cilegon dilumpuhkan dengan timah panas. Buang bayi hasil hubungan gelap, ibu dan anak di Lebak ditangkap polisi. Ular sanca 3 meter sembunyi di dalam bodi sepeda motor milik warga. Beberapa hari lalu, masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki mengambang di pinggir sungai. Diperkirakan bayi yang ditemukan tersebut masih berusia beberapa hari. Polisi yang menyelidiki akhirnya menangkap pelaku pembuangan bayi yang ternyata merupakan ibu dan anak, yakni berinisial U berusia 49 tahun dan anaknya berinisial ER yang berusia 19 tahun. Ibu dan anak ini merupakan warga kampung Selapajang, Desa Cigoong Selatan, Kabupaten Lebak. Ibu dan anak tersebut diketahui membuang bayi di aliran sungai pada tanggal 12 Juni 2025 lalu. Tersangka U ditangkap di rumahnya di Cikulur dan tersangka ER ditangkap di Jakarta. Selain ibu dan anak, polisi juga menangkap IM yang merupakan pacar ER atau ayah biologis sang cabang bayi yang dibuang. Saat saudari ER ini melahirkan itu sekitar pukul 4 dini hari dan itu melahirkan sendiri, pengakuan saudari ER tanpa diketahui juga oleh ibunya yang menjaga saudari ER di rumah sakit. Dan bayi tersebut juga tidak melahirkan tidak dalam penanganan medis, yaitu dalam arti kata melahirkan sendiri. Salah satu pelaku mengaku nekat membuang bayi karena malu anaknya melahirkan bayi hasil hubungan di luar nikah. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana seumur hidup. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Lebak. Bejat, seorang ayah di Kabupaten Serang tega mencabuli anak kandungnya berusia 4 tahun. Pencabulan dilakukan di rumah tersangka saat memandikan korban. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Serang yang mendapat laporan pun langsung bertindak menangkap pelaku saat sedang berjualan es kelapa. Aksi bejatnya diketahui ibunya saat korban yang berusia 4 tahun merintih kesakitan di sekitar kemaluannya hingga mengeluarkan nanah. Pelaku ditangkap saat sedang berjualan es kelapa tidak jauh dari rumahnya. Pelaku mengakui perbuatannya telah mencabuli anak kandungnya. Berawal dari menerima laporan dari ibu kandung korban, di mana pada saat itu korban mengalami infeksi di kemaluannya. Setelah ditanya dan pemeriksaan, ternyata korban mengalami pencabulan. Kemudian kami lakukan pendalaman, kami gali saksi-saksi, ternyata korban menyebut yang melakukannya adalah ayah. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Di tengah kesulitan mencari pekerjaan, masih banyak praktik percaloan yang membuat persaingan mencari pekerjaan menjadi tidak sehat. Karena dianggap merugikan, pemerintah baik pusat maupun daerah berkomitmen memberantas dan menghapus praktik percaloan dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Deklarasi ditandatangani oleh Wakil Bupati Serang, Najib Hamas, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, pengelola kawasan industri Cikande, pihak perusahaan di Cikande, serta perwakilan Serikat Buruh. Kunjungan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait adanya agenda
sosialisasi terhadap stop percaloan tenaga kerja khususnya di wilayah Banten. Jadi kan karena kita adalah kawasan industri yang mempunyai 325 perusahaan dengan 45.000 karyawan ya atau pekerja, dalam hal ini buruh. Jadinya hal ini sangat penting waktu kita laksanakan acara tersebut. Sementara itu, menurut Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, sangat penting adanya komitmen bersama seluruh pihak dalam menghentikan praktik percaloan tenaga kerja yang masih ditemukan di kawasan industri. Butuh komitmen bersama dalam memberantas dan menghapus praktik percaloan, khususnya dalam perekrutan tenaga kerja. Informasi lowongan pekerjaan itu ya, harusnya tidak perlu pihak ketiga yang terlibat. Jadi bisa langsung dengan platform Siap Kerja kita. Kita kampanye terus. Ya. Jadi ada kita itu stop percaloan, kita keliling. Kemudian dari Direktorat Bina Penta keliling juga ke kawasan-kawasan industri untuk kemudian berkampanye memastikan bahwa mereka aktif dalam penyampaian informasi terkait tentang lowongan kerja. Itu yang saya sebut dengan Perpres 57 tahun 2023 tadi. Kabupaten Serang menjadi lokasi ketiga setelah Karawang dan Bekasi dalam rangkaian upaya Kementerian Ketenagakerjaan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan transparan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.